Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm sayyidil ayyam yaumul jum'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawwala. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmah wal furqatu 'azab. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diizinkan bernapas, yang kita sadari andai Allah minta untuk kita hitung tak akan mampu kita untuk menghitungnya. Yang kita sadari andai Allah minta untuk diganti, untuk minta dibayar, mampukah kita? Tentu jawabannya tidak. Satu hari berapa kalilah kita bernapas? Setiap hembusan napas, andai kita hitung, itu belum nikmat yang lainnya. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat yang begitu banyak yang ada dalam diri kita yang bisa kita rasakan sampai saat ini tentunya. Patutlah untuk kita syukuri. Wa in ta'udu nikmatallah, kata Allah, jikalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Allah tidak minta untuk dibayar, Allah tidak minta untuk diganti. Allah minta menghitung kalau sanggup, ternyata tak sanggup kita menghitungnya. Yang Allah inginkan dari setiap hambanya adalah bersyukur kepada Allah. Tanda bahwasanya hamba itu bersyukur ialah ketika dia mempergunakan segala nikmat dan pemberian Allah itu ke jalan yang diridhai, ke jalan yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Contohnya yang hari ini kita lakukan bersama, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah masing-masing menuju Masjid Nurul Iman Payabatu tercinta untuk melaksanakan salat Jumat sebagaimana yang telah disyariatkan. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak membaca selawat kepada beliau nantinya kita semua mendapatkan pertolongan syafaatul uzma, pertolongan yang agung, pertolongan yang besar. Di hari itu matahari yang jaraknya hanya sejengkal dengan kepala kita, mudah-mudahan dengan di dunia hari ini kita banyak berselawat kepadanya, Allah izinkan nantinya kita mendapatkan pertolongan melalui selawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan khatib pada Jumat kali yang berbahagia ini untuk kembali mengajak hadirin sekalian flashback atau mengulang kaji terhadap sejarah yang pernah mengukir di tanah Arab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dengan sahabatnya tercinta, masih hidup, masih merasakan sahabatnya itu berjumpa langsung dengan Rasulullah yang hari ini tak bisa lagi kita rasakan.
Ada fenomena menarik. Biasanya setiap khutbah berjalan dengan semestinya. Tapi di satu kesempatan itu terjadi sebuah fenomena menarik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga mimbar yang pertama, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin. Menaiki tangga yang kedua juga Rasulullah mengucapkan amin. Sampai akhirnya Rasulullah menaiki tangga mimbar yang ketiga, Rasulullah juga mengucapkan amin. Dan di sini disaksikan oleh para sahabat-sahabatnya yang mulia. Selesai khutbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Sami'na ya Rasulullah, kami mendengar bahwasanya engkau wahai Rasulullah mengucapkan amin. Ada apa?" Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketahuilah wahai sahabatku, ja'ani Jibril. Datanglah kepadaku malaikat Jibril." Ketika naik mimbar yang pertama, tangga mimbar yang pertama itu, malaikat Jibril datang seraya berdoa, seraya mengucap atau bahasa kita melaknat. Syakiya abdul, celakalah seorang hamba yang mendapati 30 hari berada di bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Ini yang pertama. Hadirin sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini kita berada di tanggal 12 bulan Syawal. Artinya ini masih suasana dan bernuansa lebaran. Ada yang masih melaksanakan halal bihalal. Walaupun kita tahu halal bihalal ini adalah budayanya Indonesia. Ini adalah bahasa Arab yang cuma di Indonesia saja yang punya. Ternyata kalau di Mekah ini orang heran, apa itu halal bihalal? Ternyata inilah budaya yang baik. Ini artinya apa? Kita masih dalam nuansa lebaran, masih saling kunjungan, masih saling silaturahim, masih saling minta maaf dan mengucapkan bil aidin wal faizin, maaf lahir batin. Begitu juga khatib pun mengucapkan demikian. Jamaah sedang mendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kita pahami bahwa Ramadan telah berlalu. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Ada orang yang merasakan bangga dan senang karena Ramadan telah berhasil dilalui. Dan hari ini puncak kemenangannya yaitu Lebaran. Tapi sebahagian besar umat Islam yang khususnya yang memiliki iman yang tinggi, mereka merasakan sedih. Khatib mengajak hadirin sekalian untuk sama-sama kita bersedih. Artinya apa? Bersedih karena Ramadan yang telah pergi belum tentu dapat kita jumpai lagi. Ramadan telah pergi. Ramadan tahun depan akan tetap datang kembali. Tapi yang menjadi problem, yang menjadi permasalahannya, apakah kita layak dan pantas untuk bertemu dengan Ramadan selanjutnya? Sementara kita tak tahu sampai sejauh mana batas usia kita. Dan ini fakta, ini realita. Banyak kita lihat yang sudah duluan menghadap Allah. Mungkin hari ini di samping kita masih dengan kita, tapi belum tentu Ramadan tahun depan kita masih bersama dengan mereka. Hanya saja kita berharap, meminta dan memohon kepada Allah agar Allah izinkan tahun depan kita merasakan Ramadan kembali. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis dikisahkan, andaikan hari ini kita bertanya, mendengarkan cerita orang-orang dalam kubur yang begitu mengerikan, saking disiksanya di alam barzakh, di alam kubur, dan mereka andaikan ditanya apa yang mereka inginkan, mereka mengatakan seandainya. Padahal kalimat seandainya ini adalah kalimat yang mustahil. Kalau dalam ilmu nahwu dikatakan kalimat ya laitani adalah kalimat yang mustahil untuk tercapai. Ya laitani artinya seandainya. Seandainya hari ini adalah hari Sabtu, sementara kita paham hari ini adalah hari Jumat, tak mungkin hari Sabtu. Dan mereka mengatakan seandainya
aku diizinkan 1 hari saja untuk hidup, kembali ke dunia, maka aku menginginkan hari itu adalah hari Ramadan. Karena orang-orang di alam barzah sana, warga-warga kubur sana, paham betul manfaat luar biasanya di bulan Ramadan itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata malaikat Jibril, celakalah orang-orang yang mendapati bulan suci Ramadan, telah dia lewati, telah berlalu, tapi tidak mendapatkan ampunan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas bulan suci Ramadan yang telah kita lewati. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Rasulullah mengucapkan amin ketika Jibril berkata seperti itu. Ketika menaiki tangga mimbar yang kedua, apa kata Jibril? Syaqiya 'abdu, celakalah seorang hamba yang masih memiliki kedua orang tuanya. Masih memiliki kedua orang tuanya, au ahaduhuma, atau salah satu di antara keduanya yang masih hidup, masih ada orang tuanya tapi tidak membawanya sampai ke surga. Kita paham hadis Rasulullah yang sering diperdengarkan telinga kita. Ridallah fi ridha walidain wa subtullah fi subtil walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridho orang tua. Murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Maka hari ini jika masih ada orang tua kita, harapan kita bersama, sama-samalah kita berbakti, sama-sama kita baik kepada kedua orang tua selagi masih ada. Dan bagi orang tua yang mungkin telah tiada, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah untuk ampunan kedua orang tua kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika menaiki tangga mimbar yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin pula. Dan ternyata malaikat Jibril mengatakan, syaqiya 'abdun, celakalah seorang hamba yang ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diucap tetapi enggan untuk mengucapkan shalawat. Maka ini jadi pelajaran yang berharga buat kita semua, khususnya kapanpun, dimanapun, ayul makan, ayul maqam, kapanpun dan dimanapun kita berada, ketika mendengarkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diucap, harapannya adalah banyak-banyak kita mengucapkan sholawat kepadanya. Saat kita mendengarkan lantunan azan misalnya, pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sembari kita mengucap sallallahu wasallam alaihi, sekurang-kurangnya seperti itu. Atau Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bahkan dalam satu riwayat lain, bakhil adalah orang yang pelit, adalah orang yang kikit, adalah orang yang dekut, celit dan segala macam. Siapa itu, tanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa itu orang yang pelit yang engkau maksud? Yang paling pelit itu ialah orang yang ketika mendengarkan namaku tetapi tidak mau berselawat kepada aku, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kali ini kita memasuki bulan Syawal, di mana pada bulan ini sudah tanggal 12 bulan Syawal. Sementara kalau kita kaji kembali, Syawal sendiri berasal dari kata syala. Syala itu setimbangan dengan kalimat sewazan atau setimbangan dengan kalimat irtafa'a, yang artinya mengangkat atau meningkat. Maka Syawal diartikan adalah bulannya peningkatan. Harapannya di bulan Syawal ini lebih kita tingkatkan amal ibadah kita, yang biasanya kita rutin melaksanakan tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, mengaji, membaca kitab suci Al-Quran. Di bulan Syawal ini kebiasaan yang baik itu kalau bisa tetap dilakukan. Yang biasanya kita puasa, kalau bisa di bulan Syawal ini kita berpuasa sunnah juga. Kita berpuasa Senin Kamis atau puasa Syawal. Yang biasanya di bulan Ramadan kita banyak-banyak bersedekah, kita banyak-banyak membagi, kita banyak-banyak menolong. Di bulan Syawal ini pun teruslah lakukan perjuangan-perjuangan yang baik itu. Ciptakan yang namanya investasi akhirat.
Karena kita sadari dan pahami tak ada jaminan sampai kapan kita bisa hidup di dunia ini. Ketakutan tidak dapat memperlambat kematian. Keberanian tidak dapat mempercepat kematian. Setidaknya kita pahami masih ada sisa waktu yang bisa kita jadikan untuk lebih berkualitas. Inilah yang dapat khatib sampaikan pada Jumat kali yang berbahagia ini. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk datangnya dari diri khatib pribadi. Orang Arab mengatakan unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan tapi jangan pernah melihat siapa yang mengatakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua khususnya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azimil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم